dari kelas BKI 4B. Saya akan menjawab soal-soal dari UTS mata kuliah metodologi dakwah. Pertama yaitu menyebutkan struktur ilmu dakwah berdasarkan ragamnya. Struktur ilmu dakwah berdasarkan ragamnya ya ada dua, yaitu yang pertama ilmu dasar teoritik dan yang kedua ilmu teknik atau terapan. Ilmu dasar teoritik itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama disiplin yang memberi kerangka teori dan metodologi dakwah. Yang kedua yaitu prinsip paradigma dan kerangka teoritik, sistem dan metodologi dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu ada dasar ilmu dakwah, filsafat dakwah, sejarah dakwah, etika dakwah, psikologi dakwah, metodologi dakwah, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu teknik atau terapan. Yaitu ilmu teknik dan atau terapan ini dibagi lagi menjadi tiga bagian juga, yaitu yang pertama ada disiplin yang memberikan kerangka operasional kegiatan dakwah Islam. Kemudian ada memberikan kemampuan teknis, keahlian profesi dan keahlian dakwah. Kemudian ada teknologi tablik, yaitu teknik khotbah, jurnalisme, media, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi irsyad, yaitu psikoterapi Islam, komunikasi konseling, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi tadabir, yaitu manajemen BKI, administrasi dakwah, administrasi keuangan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada teknologi tamkin, yaitu kepemimpinan Islam, AMDAL, manajemen PMI, dan lain-lain. Kemudian soal yang kedua yaitu menyebutkan 10 mabadi asyarah dalam konteks ilmu dakwah. 10 mabadi asyarah itu yang pertama ada al-hadu, yaitu batasan atau hakikat dari ilmu dakwah tersebut. Kemudian yang kedua ada maudu, yaitu peta kajian atau pokok bahasan. Dan ilmu dakwah mempunyai pokok kajian yang sama, yaitu manusia. Kemudian yang ketiga ada asamaroh, yaitu nilai guna. Nilai guna ilmu dakwah yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sehingga manusia dapat menjalani kehidupan yang bermasyarakat berdasarkan ajaran Islam sehingga tercapai kehidupan yang harmonis. Kemudian yang keempat ada nisbah, yaitu kaitan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Kemudian yang kelima ada fadl, yaitu keutamaan atau keutamaan dari ilmu dakwah tersebut. Kemudian yang keenam ada wad'i, yaitu peletakan dasar. Kemudian yang ketujuh ada isim, yaitu istilah lain yang berhubungan dengan ilmu dakwah, salah satunya tabligh, khutbah, nasihah, fathah, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan ada yaitu istimdad, ilmu dasar. Sumber ilmu dari ilmu dakwah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta produk ijtihad. Al-Quran ini diyakini sebagai sumber segalanya dalam ilmu dakwah. Kemudian yang kesembilan ada hukum. Berdasarkan Al-Quran bahwa hukum dakwah tersendiri yaitu adalah wajib. Kemudian yang terakhir ke-10 yaitu adalah problematika, yaitu masail. Secara umum segala yang dikaji dalam ilmu dakwah yaitu berkaitan dengan dakwah sendiri sehingga agar terlaksana dengan efisien dan berhasil. Kemudian soal yang ketiga yaitu menyebutkan makna dari istinbat, iktibas, dan istiqro. Istinbat yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori utama dalam ilmu dakwah.
Kemudian ada iktibas, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah, atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Kemudian ada istiqro, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjalankan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dan atau kuantitatif dengan mengacu kepada teori utama dakwah dan teori tuntunan dari teori ilmu dakwah tersebut. Soal yang keempat yaitu menyebutkan pengertian dari pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Pengetahuan adalah apa saja hasil tahu seseorang terhadap ilmu. Manusia yang memiliki pengetahuan karena ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu itu, manusia mencari apa saja yang ingin diketahuinya. Maka hasilnya itu adalah pengetahuan. Kemudian Ilmu artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Kemudian metodologi. Metodologi adalah pengkajian yang mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi ini secara filsafat termasuk dalam kajian epistemologi. Dalam kajian epistemologi yaitu pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan. Seperti itu. Soal yang kelima yaitu menyebutkan pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dakwah. Ontologi yaitu apa saja yang dikaji dalam ilmu tersebut. Kemudian epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh ilmunya. Kemudian yang terakhir yaitu aksiologi, untuk apa ilmu tersebut dipergunakan.